Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvira Roza. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Muara Enim. Saya akan mempresentasikan aksi nyata saya di modul 1.4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, kita kemarin sudah sempat membuat kesepakatan kelas ya. Nah, untuk hari ini kita akan membuat keyakinan kelas ya. Jadi untuk keyakinan kelas ini setiap satu anak boleh menuliskan keyakinan kelas apa yang akan kalian sepakati ya. Kemudian akan ada konsekuensinya. Jadi di sebelah kau bikin keyakinan kelasnya, kemudian di sebelahnya lagi akan dibikin konsekuensi apabila melanggar ya. Apabila melanggar. Sekarang ibu tuliskan dulu ya keyakinan kelasnya ya. Jadi satu untuk keyakinan kelas, satu untuk konsekuensinya. Di sini ditulis keyakinan kelas. Nah, kemudian nanti satu lagi kartonnya, yuk tolong Bunda, 2 orang kita tempel dulu untuk membuat konsekuensinya apabila melanggar ya. Sebelahnya. Terima kasih ya, Ratu Semantika ya. Oke baik, sekarang silakan setiap satu orang menuliskan satu keyakinan dan satu konsekuensinya. Yang di sebelah sini adalah untuk konsekuensinya ya. Nah, ini ditulis nanti satu apa, ini juga satu apa ya. Antara kiri dengan kanan nyambung ya? Bisa? Oke, silakan kita mulai dari absen aja ya? Ya. Oke, absen pertama siapa? Oke, Adelia ya? Silakan Adelia untuk menuliskan mana spidol tadi nak? Ya, taruh di sini Beb. Nah, silakan. Keyakinan kelasnya ini nanti kita pilah-pilah lagi ya. Apakah bisa kita pakai, apakah tidak. Ayo Adel, silakan Adel, apa Adel?
Konsekuensinya Del, kalau melanggar apa kira-kira? Apa konsekuensinya kalau ribut? Ya terserah Adel maunya apa. Denda 5.000. Harus bayar duit kak. Siap-siap Andika ya? Setelah Adel? Andika, siap-siap Andika, silakan ambil spidolnya. Ya. Apa nih? Oh ya, dikeluarkan dan diikuti pelajaran. Oh, sih. Diketik aja. Nah, apa konsekuensinya? Siap-siap berikutnya Anissa. Ayo Anissa, siap-siap Nisa. Ini spidolnya siapa lagi? Aryo, siap-siap ya. Aryo, siap-siap ambil spidolnya. Tidak boleh ribut saat ada guru. Masih nyambung dia kalau dua kakinya ditepuk. Bagaimana? Ayo siap. Yuk. Iya. Ada boleh dia mau jadi dalang di sekolah. Tidak boleh nabung. Oh Eri, dikit kan.
Selanjutnya Rapip nanti ya.
Kalau kalian saling menyayangi dan menghormati, pastinya kalian tidak akan ribut di dalam kelas, ya kan? Nah nih, kita ambil yang nomor 8. Kemudian, tidak boleh merusak barang di kelas, tidak boleh merusak fasilitas kelas, itu sama semua ya kata-katanya hampir ya. Tidak boleh merusak barang, boleh. Tidak boleh membawa HP di kelas. Ini apa konsekuensinya? Akan disita selama 6 bulan. Oh, lama benar. Oke, ayatnya yang ini lebih ke menjaga barang inventaris ya. Lebih ke menjaga barang inventaris kelas. Oh, satu lagi nih, menjaga kebersihan kelas ya. Jadi kita ambil 5 keyakinan dengan konsekuensinya. Sekarang ibu minta satu orang sekretaris yang tulisannya bagus pindahkan ke kertas karton ini nak. Indri. Siapa yang tulisin untuk Indri ya? Yo Indri, tulisin Indri. Nih, keyakinan kelas sebelahnya buat konsekuensinya. Di sebelah kiri keyakinan kelas 1, 2, 3, 4, 5 ya, sampai 5 ya. Ibu bacakan yang Indri ya. Indri nulisnya. Ibu bacakan di bawah tulis ya. Buat di atasnya dulu Indri. Keyakinan kelas. Irawan. Adel sedikit aja, nggak usah. Coba. Pertama yang ditulis itu adalah nomor 1-nya datang ke sekolah tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu. Tidak. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Sesama teman dan guru. Datang ke sekolah tepat waktu. Konsekuensi 1, mengerjakan semua tugas yang tertinggal. Mengerjakan semua tugas yang tertinggal. Semua tugas. Bak sampah. Membersihkan sampah. Ini disetujui. Silakan menandatangani. Ntar aja Dio. Yoga apa? Aku habis ini aku di situ boleh. Namo itu baik. Aku sini yuk. Hei, siapa dulu? Ini. Sayang.
Buatku ini kan isinya kok. Main dong, Bun. Oh, ada lopeknya gini. Ada lopeknya. Kita sudah membuat kesepakatan kelas yang sudah kita tanda tangani bersama ya. Tolong nanti keyakinan kelasnya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya ya. Oke, Ibu tutup ya untuk hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hindri kelas 72 dan wali kelas saya Ibu Elvira Rosa. Kami sudah membuat keyakinan kelas secara bersama-sama dan sudah ditandatangani secara bersama. Keyakinan kelas kami dibuat di kertas karton dan dipajang di dalam kelas agar kami mudah melihatnya dan akan kami laksanakan dengan adanya keyakinan kelas yang dibuat, dan kami akan mematuhinya agar kami dapat menjadi peserta didik yang baik. Saya Ratif, kelas 7, wali kelas saya Ibu Elvira. Kami bersama-sama membuat keyakinan kelas kami. Dengan adanya keyakinan kelas kami belajar untuk menjadi nilai-nilai budaya positif, sehingga kami menjadi peserta didik yang disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Dakiwi. Saya akan kerja dari Ibu Elvira Rosa dari SMP 4 Muara Enim. Saya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Ibu Elvira, yaitu membuat keyakinan kelas. Kemudian saya sangat mengharapkan kedepannya saya bisa mengikuti jejak beliau agar lebih baik lagi dalam pembelajaran. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aizas. Aku udah ada ternyata dapat di DM juga. Aku kan lagi makan. Oi, kau sudah dapetin main nana. Bu, kenapa? Nina nabut ibu. Ini nah. Ya. Tujuh dua, tujuh satu, tujuh tiga. Ya. Ambil kesadaran. Jadi paksa. Potong rambutnya. Potong. Baik Bapak Ibu, mohon waktunya sebentar ya, tidak lama. Saya akan menyampaikan, nggak sampai Pak, karena saya ini orang eksak, tidak bisa berkata-kata. Nah, ya. Jadi ini adalah penyebaran tentang budaya positif ya, dimana ini merupakan salah satu tugas kami di Guru Penggerak untuk modul 1.4 ya. Baik Bapak Ibu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang kita ada kegiatan kepalan tangan Bapak Ibu ya. Di sini ada A dan B, di mana A ini adalah Anda atau diri Anda sendiri ya. Kemudian B adalah teman Anda. Coba Anda sobek satu kertas dan tuliskan sesuatu yang bermakna di kertas tersebut. Kemudian nanti si B atau teman Anda akan berusaha untuk membuka kepalan tangan Anda dengan berbagai cara. Baik dia mau merayu, ataupun memaksa, atau menyuap, agar kalian bisa membuka kepalan tangan Anda. Sekarang coba direnungkan Bapak Ibu, apa yang akan terjadi? Ya, tuliskan pada secari kertas kata yang sangat berarti buat Bapak Ibu. Ya, ini hanya sebuah permainan, tapi nggak apa-apa Bapak Ibu ya.
kita langsung aja ke menuju jawabannya ya. Oke, di sini Bapak Ibu lihat untuk yang pertama, apakah Anda atau B yang membuka kepalan tangan itu sendiri? Apa alasannya gitu ya? Kemudian yang kedua, apakah Anda atau B ini teman ya, teman Anda yang menutup kepalan tangan tersebut? Kira-kira Bapak Ibu, kita lihat ke kemungkinan yang ketiga. Kalau di pikiran kita dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa sih yang memegang kontrol untuk membuka kepalan tangan ini kira-kira? Apakah si A ini Anda atau diri Anda sendiri, ataukah si B? Ya, iya, oke. Untuk jawabannya ya Bapak Ibu ya. Untuk jawabannya, untuk pertanyaan pertama dan kedua pasti jawabannya bervariasi ya kan? Bisa si A, bisa si B, bisa diri kita sendiri yang membuka kepalan tangan tadi, bisa juga teman kita yang membuka kepalan tangan ini. Ya. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, sebenarnya di sini intinya, siapa sesungguhnya yang memegang kontrol untuk membuka kepalan tangan ini? Siapa? Iya, si A. Kenapa si A? Karena diri kita sendiri mau apa tidak kita membuka kepalan tangan ini, ya kan? Kalau kita mau membukanya tanpa dipaksa oleh teman kita buka. Iya kan? Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, dengan adanya kegiatan mengepal tangan tadi, maka di sini psikiater atau pendidik Dr. William Glasser dalam teori kontrol yang dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ya, di sini kan pada dasarnya kita para guru ini biasanya selalu berusaha mengontrol murid itu sendiri kan? Sebenarnya murid itu mau dikontrol. Nah, fair itu. Iya, mau dikontrol kalau dia mengizinkan dirinya dikontrol, gitu ya. Kalau untuk tingkatan murid-murid kita ini mereka masih bersedia untuk dikontrol. Tapi kalau sudah tingkatan SMA, makanya mereka itu banyak yang memberontak, ya kan? Oke, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Saya ini nggak bisa berkata-kata Bapak. Ngapain jadi itu? Oke, selanjutnya adalah miskonsepsi yang kedua. Itu adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi kalau seandainya kita membuat penguatan positif, kita mengajukan rujukan, sebenarnya itu sudah menunjukkan kontrol ya, untuk mengontrol anak didik itu sendiri. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga salah satu untuk mengontrol peserta didik kita ya. Satu lagi Bapak Ibu ya, di sini adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini ya yang sering salah itu ya. Makanya dia dibilang di sini miskonsepsi ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Ini di slide 6. Oh ya. Ini ya. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi di sini kita harus membuat kemajuan perlahan Bapak Ibu ya, sedikit-sedikit ubah sikap dan perilaku Anda katanya di sini ya. Namun bila kita memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi yang dirubah ini adalah cara acuan kita Bapak Ibu ya, dari stimulus respon menuju ke teori kontrol. Untuk stimulus respon, di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian bisa dibaca di situ Bapak Ibu ya.
orang lain bisa mengontrol saya. Itu kalau dia di stimulus respon. Sedangkan kalau di teori kontrol atau pilihan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ini yang kita harapkan ya Bapak Ibu ya. Kemudian lagi untuk model berpikir menang kalah. Jadi di sini maksudnya kalau ada yang berbuat salah, oh maka dia ya salah, Anda salah gitu. Saya yang benar gitu maksudnya ya. Tapi kalau di teori kontrol atau teori pilihan, model berpikirnya menang-menang. Jadi maksudnya di sini kita mencari solusi terbaik Bapak Ibu ya. Bukan oh kau salah, kau benar, enggak seperti itu ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, di sini disiplin positif. Apa sih makna disiplin itu sendiri? Oke, makna disiplin itu adalah dari bahasa Latin ya Bapak Ibu ya. Disciplina yang artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Socrates dan Plato ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Dalam budaya kita ini sudah agak melenceng Bapak Ibu ya. Jadi disiplin itu sendiri adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Seperti itu ya. Jadi kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nanti akhirnya kalau seperti itu kan, kalau kita harus patuh dengan seseorang, jadi nggak nyaman kita kan. Nah, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Oke Bapak Ibu ya. Di sini ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai dari individu itu sendiri ya. Kemudian lagi kalau untuk siswa di sini nilai-nilai yang akan dicapai itu adalah dengan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Jadi anak-anak ini kita arahkan agar beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebenekaan global, bergotong royong dan kreatif ya Bapak Ibu ya. Kemudian lagi ada teori motivasi perilaku manusia, di mana tadi sudah dijelaskan sama Ibu Haryati bahwa segala perbuatan itu ada tujuan kan. Nah ini adalah motivasi eksternal. Ada dua di sini. Yang pertama untuk menghindari tindak ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak-anak kita ini patuh agar tidak dihukum, iya kan Bapak Ibu ya? Nah, kemudian lagi ada untuk mendapatkan imbalan. Untuk mendapatkan imbalan, misalnya kalau saya melakukan ini, saya kira-kira mau dibayar berapa gitu. Jadi anak-anak kita itu motivasinya seperti itu, melakukan tindakan-tindakan itu ya kan? Padahal yang kita tuju adalah motivasi internal untuk tujuan disiplin positif ini. Untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu yang kita tuju Bapak Ibu ya, di kurikulum Merdeka ini sendiri. Kemudian lagi ada kebutuhan dasar, tadi juga sudah dijelaskan. Di sini jadi seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Di mana kebutuhan ini yang pertama tadi adalah kebutuhan bertahan hidup ya. Kemudian lagi kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Oke baik Bapak Ibu ya. Sebenarnya di sini kalau seandainya murid-murid kita ini melakukan suatu kesalahan, itu sebenarnya mereka itu sedang memenuhi mereka itu gagal di dalam memenuhi salah satu kebutuhan dasar ini. Misalnya di sini kebutuhan bertahan hidup. Biasanya kalau anak SD jarang, tapi kalau kita temui untuk anak SMP tingkatannya, tapi ada ya Bapak Ibu. Pada saat siang hari kita kan full day. Di sana anak-anak itu membawa bekal kan. Nah, membawa bekal, kadang-kadang entah dia itu bermain atau apa, anak-anak ini suka mencuri.
mencuri makanan temannya, Bapak Ibu. Sebenarnya mereka itu mencuri itu tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup tadi, Bapak Ibu. Barangkali di rumah mereka dibawakan bekalnya itu aja. Kalau sudah seperti itu kan bosen makannya ya. Kalau sudah bosen, jadi akhirnya mereka mengambil makanan bekal dari temannya sendiri. Oke, kemudian lagi apa tadi? Kasih sayang. Kasih sayang dan rasa diterima. Banyak sekali yang seperti ini ya Bapak Ibu kita temui ya. Kemudian lagi penguasaan yang tentang pembulian tadi. Oh, saya hebat, saya bisa membuli si A, saya bisa mengajak teman-teman yang lain untuk melakukan kekerasan terhadap si B. Nah, itu adalah kebutuhan penguasaan. Kemudian kebebasan. Tadi bisa dijelaskan ya, kalau anak-anak itu merasa bosan pada saat kita menerima pelajaran ya. Kemudian kesenangan. Kesenangan ini iseng aja. Kalau seandainya dia berbuat kesalahan, kenapa kamu melakukannya? Nah, oh iseng, iseng baik. Nah, seperti itu ya. Kemudian lagi ada posisi kontrol. Posisi kontrol ada 3: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Untuk 5 posisi kontrol ini tadi juga sudah dijelaskan. Di sini agak singkat saja saya jelaskan ya. Untuk posisi penghukum ini biasanya Bapak Ibu yang melakukan posisi penghukum ini biasanya berpikirnya dengan cara yang kita lakukan itu adalah yang benar. Seperti itu ya. Biasanya kalau menggunakan kata-katanya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Wah, seperti itu kan. Kita mengancam. Kemudian untuk membuat orang merasa bersalah, misalnya kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah, jangan lagi nak dilakukan gitu kan. Atau nak jangan keluar dong, gak enak dilihat kepala sekolah, nanti ibu dimarahin. Nah gitu ya. Ini adalah pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, kalau sebagai teman ini, ayolah lakukan demi ibu. Nah, bisa seperti itu ya. Ya seperti kita berbicara dengan teman. Kemudian pemantau. Kalau pemantau ini biasanya selalu dihubungkan dengan peraturan-peraturan. Jadi misalnya anak itu melakukan kesalahan, nah ingat nggak anak peraturannya apa? Ingat nggak kamu sudah melanggar gitu ya? Kalau untuk manajer ini biasanya kita melakukan pertanyaan-pertanyaan yang memancing anak mencari solusinya sendiri untuk bertanggung jawab terhadap kesalahan yang telah dia lakukan. Di antara kelima posisi kontrol ini, yang mau dituju itu adalah posisi manajer ini Bapak Ibu ya. Untuk keempat posisi kontrol yang lain, kalau bisa ditinggalkan, tapi nggak bisa langsung ditinggalkan juga ya, harus perlahan-lahan. Apalagi seperti Pak Rasid ya, untuk mendisiplinkan anak. Iya. Kita lanjut ya. Oke, sekarang keyakinan kelas. Bapak Ibu, untuk membiasakan kebudayaan positif, ini dibiasakan atau kita buat keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Keyakinan itu sendiri apa? Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi di sini anak-anak itu kita arahkan dengan membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini bukan peraturan Bapak Ibu, keyakinan. Jadi kalimatnya itu agak lebih diperhalus Bapak Ibu. Misalnya kalau selama ini ada aturan jangan membuang sampah pada tempatnya. Itu kan aturan ya, jangan. Oke, ada kata-kata jangan. Sekarang kita perbaiki atau kita jadikan kalimat yang lebih positif Bapak Ibu. Misalnya seperti ini kok kalimatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kalimatnya itu bukan memaksa anak. Kalau jangan berarti nggak boleh, benar-benar nggak boleh gitu kan? Kalau ini agak lebih dibuat positif kalimatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Oke Bapak Ibu ya. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Ini prosedurnya Bapak Ibu. Yang pertama mempersiapkan warga sekolah atau murid
untuk bercurah pendapat. Jadi semua anak boleh menuliskan keyakinan kelas tersebut. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan tersebut di papan tulis. Lagi lanjutannya, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur. Kemudian ditinjau kembali ya. Kemudian lagi yang keenam, kalau bisa setelah ditinjau, keyakinan kelasnya ini dipajang di kelas di tempat yang mudah terlihat oleh semua warga kelas. Oke, kita lanjut ya. Ini yang terakhir Bapak Ibu ya, segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi itu sendiri adalah suatu cara untuk menanamkan disiplin positif pada anak dan mengembalikan anak kepada kelompoknya sehingga dia mempunyai karakter yang lebih kuat. Di mana langkah-langkah segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Sekarang dari ketiga langkah ini, untuk menstabilkan identitas, bagian dasar dari segitiga ini bertujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Misalnya anak melakukan kesalahan ya Bapak Ibu, kita dengarkan apa kesalahannya. Kemudian kita bilang seperti ini, nggak apa-apa nak, bukan hanya kamu kok yang pernah melakukan itu. Supaya anak itu nggak merasa, oh saya benar-benar salah di sini posisinya, seperti itu kan. Kemudian lagi, validasi tindakan yang salah. Di sini kita bisa mengatakan kalimat-kalimat seperti ini Bapak Ibu ya. Kenapa kamu melakukan hal itu? Apa alasannya? Pasti kamu ada alasannya kan berbuat seperti itu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Di sini kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas yang telah kita buat. Kira-kira tindakan yang kamu lakukan itu sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita. Jadi anak ini berpikir, oh iya, saya melanggar keyakinan kelas. Misalnya di keyakinan kelas itu saling menghormati, ya, saling menghormati. Jadi ketika anak berkelahi, berarti kan mereka tidak saling menghormati lagi kan? Berarti mereka sadar, oh iya, saya salah, saya sudah melakukan pelanggaran ini. Berarti konsekuensinya harus sesuai dengan yang telah disepakati. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Ini adalah gambar segitiga restitusi tadi yang sudah saya jelaskan. Untuk menstabilkan identitas tadi saya ambil contohnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Kemudian terakhir menanyakan keyakinan kelas. Oke ya. Oke Bapak Ibu, ini adalah slide yang terakhir ya. 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian lagi yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian lagi restitusi juga fokus pada solusi. Jadi dengan segitiga restitusi kita mengarahkan anak untuk mencari solusi. Mencari solusi dari kesalahan yang telah mereka lakukan. Kemudian yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, saya kira hanya itu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, saya batasi 2 pertanyaan. Oh ya, silakan Ibu Putri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Elvira atas kesempatannya. Saya pribadi
masalah keyakinan kelas. Terus satu lagi yang tertarik lagi yang disampaikan oleh Ibu Elvira tadi masalah kepalan tangan tadi sangat menarik. Bagaimana cara membuka kepalan tangannya berarti untuk menumbuhkan keyakinan. Ya. Jadi yang akan saya tanyakan masalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas yang harus kita tumbuhkan kepada siswa? Ya. Bukankah peraturan juga itu perlu kita tumbuhkan atau kita tingkatkan kepada siswa? Dan yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menumbuhkan keyakinan itu sendiri terhadap siswa? Itu saja yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Oke, baik Ibu Fajrial Putri, saya mencoba menjawab ya. Sekarang gini, mengapa kita memiliki peraturan memakai helm pada saat kita berkendara? Pasti itu alasannya untuk keselamatan, ya kan? Kemudian lagi, mengapa pada saat masa pandemi COVID kemarin kita harus memakai masker, kita harus mencuci tangan, gitu ya? Nah, sekarang keselamatan dan kesehatan. Ya, tadi yang untuk mencuci tangan dan pakai masker tadi kan untuk kesehatan ya Bapak Ibu ya. Nah, keselamatan dan kesehatan inilah Bapak Ibu yang kita sebut dengan keyakinan. Keyakinan kita. Jadi, keyakinan itu sendiri apa? Tadi sudah saya jelaskan kan? Keyakinan itu sendiri adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati baik dia secara tersurat maupun secara tersirat. Oke ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini sebenarnya dengan keyakinan inilah akan menumbuhkan motivasi secara intrinsik pada diri setiap orang, bukan hanya pada siswa kita saja. Seperti itu ya. Jadi dengan keyakinan anak-anak ini lebih termotivasi untuk melakukan keyakinannya daripada mengikuti peraturan yang hanya tertulis saja, seperti itu ya Ibu Putri ya. Kemudian dengan keyakinan kelas ini mudah-mudahan dapat meminimalkan tindakan-tindakan siswa kita yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tadi, karena adanya konsekuensi yang telah disepakati. Baik, seperti itu ya Ibu Putri ya. Berarti dalam artian bukan peraturan nggak penting. Iya, bukan peraturan nggak penting, sama pentingnya. Tapi di sini kita lebih menekankan untuk mendisiplinkan siswa. Seperti itu ya. Oke, baik. Satu lagi. Oke, Ibu Eli ya. Iya, Ibu Eli. Baik, terima kasih. Setelah saya menyimak penjelasan tentang 5 teori kontrol dan restitusi segitiga, timbul pertanyaan dalam benak saya. Yang pertama, pada pada posisi kontrol sebagai teman. Ibu tadi menjelaskan ada hal negatif dan ada hal yang positif. Hal negatif yang bagaimana yang dapat timbul jika guru itu berada dalam posisi kontrol sebagai teman. Kemudian yang kedua, mendengar dan menyimak penjelasan Ibu tadi tentang restitusi, baik itu penjelasannya, kemudian pengertiannya dan lain sebagainya. Ada satu rahasia yang belum terjelaskan dalam saya itu tentang kegunaannya. Apa kegunaan segitiga restitusi yang Ibu jelaskan? Hanya itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Eli Siswati atas pertanyaannya. Baik, jadi pada posisi kontrol sebagai teman, ini ada hal positif dan hal negatifnya Bapak Ibu ya.
Tadi yang ditanyakan dengan Ibu Eri adalah hal negatifnya ya Bu ya. Oke, baik. Jadi untuk hal negatifnya di sini, kalau kita berada di posisi kontrol sebagai teman, kalau seandainya suatu saat kita sebagai guru dan siswa itu menemui masalah, kita tidak bisa membantunya, maka mereka akan merasa kecewa, Bapak Ibu ya. Mereka merasa kecewa. Jadi dengan mereka merasa kecewa itu, akhirnya mereka tidak mau berusaha lagi. Kemudian mereka itu terlalu tergantung dengan si guru tadi. Seperti itu yang hal negatifnya ya. Kemudian untuk segitiga restitusi, kegunaannya ya. Jadi kegunaan segitiga restitusi ini sendiri adalah mencari solusi, mengarahkan anak atau peserta didik untuk mencari solusi dan bertanggung jawab atas kesalahan yang telah ia perbuat. Seperti itu. Jangan kita yang mencarikan solusinya, Bapak Ibu. Kita hanya mengarahkannya saja. Misalnya seperti ini. Misalnya anak tadi berkelahi. Kan misalnya kan? Kemudian terakhir kan kita menanyakan keyakinan. Kira-kira apa sih keyakinan kelas yang telah kamu langgar gitu kan? Nanti misalnya, oh ya Bu, saya sudah melanggar keyakinan kelas tidak saling menghargai misalnya kan? Nah, jadi di sini kita arahkan. Kira-kira apa sih yang bisa kamu perbuat untuk memperbaiki kondisi ini? Seperti itu. Jadi kita hanya mengarahkan. Jadi anak tersebut berpikir sendiri apa yang dapat ia lakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Misalnya, oh ya Bu, saya akan meminta maaf kepada si B misalnya kan. Saya akan meminta maaf kepada si B, saya tidak akan mengulanginya lagi. Kalau seandainya dia berkelahi kan, atau kalau dia ada masalah lain, ya mungkin dia nanti menemukan solusinya sendiri. Jadi jangan kita yang menyebutkan, ya udah kamu salah, kamu harus meminta maaf sama teman kamu. Nah, jangan seperti itu Bapak Ibu. Itulah tujuan dari segitiga restitusi. Jadi kita hanya mengarahkan kepada anak agar ia mencari solusinya sendiri. Dan solusi itu adalah bertanggung jawab dengan perbuatan yang telah ia lakukan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik Bapak Ibu, hanya saya kasih 2 pertanyaan ya. Bagaimana ya? Bentar. Ibu Endang atau Pak Agus nih? Ya, oke. Ibu Endang dulu deh. Terima kasih. Iya. Langsung saja. Kalau tadi kita mengenal keyakinan kelas. Kalau dulu kita mengenal komitmen. Nah, setiap kita mau mengajar, kita harus ada komitmen dulu. Misalnya mengumpulkan tugas tepat waktu, diselesaikan dengan kejujuran. Seperti itu. Kira-kira sama enggak dengan yang seperti itu? Itu aja. Sebenarnya intinya hampir sama. Nah, kalau di keyakinan kelas bedanya hanya ada konsekuensinya, gitu. Kalau seandainya buanglah sampah pada tempat. Kalau jangan pakai kata jangan tadi kan, membuang sampah pada tempatnya. Jadi konsekuensinya kalau saya tidak membuang sampah pada tempatnya, jadi ini sekolah kita terlihat kotor dong. Kalau udah terlihat kotor, saya harus mengambil sampahnya. Seperti itu konsekuensinya. Kalau keyakinan yang sebelumnya tadi, komitmen itu biasanya dibuat sebelum belajar. Ya, misalnya pada saat kita mau melakukan diskusi, apa sih peraturan dari diskusi tersebut? Misalnya kita harus kalau kita berdiskusi berarti kita harus bekerja sama lah, ya kan? Harus bekerja sama dengan orang lain. Berarti yang pertama kita buat adalah bekerja sama dengan teman satu tim, gitu. Kalau keyakinan kelas global, gitu. Kalau itu tadi hanya untuk saat diskusi saja. Tapi kalau komitmen itu dibuat yang untuk misalnya komitmen kelas 91, Ya. datang tidak terlambat, malu bila datang terlambat, misalnya seperti itu, bisa nggak kira-kira? Bisa, tapi dia tidak ada konsekuensinya tadi. Itu aja bedanya. Kalau itu tadi ada
ada konsekuensinya buat keyakinan kelas. Kalau yang buat itu tidak ada konsekuensinya. Kalau kita membuat keyakinan kelas itu apa bentuknya tuh bagaimana? Bentuknya apa dibuat pohon keyakinan atau dibuatnya hanya sekedar ditempel-tempel saja? Itu boleh dikreasikan, boleh dikreasikan, tapi bisa dilihat oleh semua peserta didik dengan jelas gitu. Terus konsekuensinya juga ditulis. Iya, Jadi sekalian. Iya. Ada konsekuensi. Iya, gitu. Oh, jadi double. Iya. Misalnya kalau buang sampah harus di tempat sampah. Iya. Kalau tidak, saya harus mengambil sampah itu dari jam berapa sampai jam berapa, itu konsekuensinya. Kalau komitmen kan enggak gitu kan, hanya aturannya aja, saya tidak boleh datang terlambat gitu, atau saya bukan tidak boleh datang tempat saya datang harus tepat waktu gitu. Itu kalimat positifnya ya. Iya, hanya sampai di situ saja, tidak ada komitmennya. Bedanya kalau dia Iya, ditulis juga supaya kita tahu. Oh, ini keyakinan kelas untuk kelas berapa misalnya, kan dibuat misalnya untuk kelas 91. Oh, gini kalau saya melanggar keyakinan yang pertama, ini loh konsekuensinya. Misalnya saya akan mengambil sampah, semua sampah barangkali yang ada di lingkungan kelas 91 gitu. Iya, biar mereka tahu kalau saya melanggar ini konsekuensinya. Seperti itu. Bagaimana? Ini perlu kita buat ya. Iya. Di kelas. Iya. Oke, sekarang untuk Pak Agus. Oke, silakan. Iya. Iya. Kemudian disepakati, kemudian ada konsekuensinya. Iya. Nah, kalau mengacu seperti itu ke arah situ berarti tata tertib yang selama ini ditempel di kelas itu tidak lagi berlaku. Kita buat masing-masing sesuai dengan keyakinan kelas dari masing-masing kelas gitu. Kemudian kalau ditawarkan ke anak, tentunya anak ini milih yang enak. HP, bagaimana HP? Nah, sebagian besar boleh bawa HP misalnya seperti itu. Nah, itu solusinya seperti apa? Baik. Seperti ini Bapak Ibu. Satu lagi biar kemudian kalimat jangan atau dilarang membawa senjata tajam, dilarang membawa HP itu ditiadakan. Diganti. Bukan ditiadakan. Diganti. Iya, baik. Saya coba menjawab ya. Pada bagus. Tata tertib sekolah bukannya ditiadakan. Untuk tata tertib sekolah kan secara global nih buat sekolah gitu ya. Kalau untuk keyakinan kelas itu hanya untuk di kelas aja, Bapak. Hanya untuk di kelas saja. Kemudian untuk jangan membawa senjata tajam, itu kayaknya udah masuk ke tata tertib sekolah kan? Nah, hubungan dengan itu berarti kalimat yang tadi jangan-jangan itu Iya, kalau bisa diubah dengan kalimat yang lebih positif gitu. Iya, gitu ya. Kalau bisa diubah, ya kalau bisa diubah. Tapi kalau memang harus kayak gitu ya, apa boleh buat gitu ya? Iya, untuk ini kita belajar untuk mengubah kalimat ke arah yang lebih positif. Iya, tata tertib itu, ya kalimatnya bisa lebih positif lagi, bukan halus atau kasar gitu kalimatnya, tapi lebih positif lagi. Jangan ada kata melarang. Kalau melarang itu dia lebih ke peraturan apa yang harus gitu ya. Kalau keyakinan apa? Sebenarnya harus. Iya, tapi kalimatnya aja lebih positif. Seperti membuang sampah tadi, jangan membuang sampah. Jadi membuang sampah pada tempatnya, gitu ya kan? Lebih positif aja. Oke, Bapak Ibu. Ya, saya rasa cukup sampai di sini penjelasan budaya positif dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan boleh menyusul. Kalau nanti saya bisa menjawab, saya jawab ya. Kalau tidak ada, PR dulu untuk saya. Ya, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.